Muslim yang hadir hari ini Muslim dan Muslimah jumlahnya 101. Kalau nggak salah fungsional itu ada 10. P3K ada berapa Pak? 9. Sisanya adalah penyuluh non ASN. Seluruhnya kita berjumlah 101 orang. Wadah penyuluh ASN baik itu P3K dan non ASN, wadahnya sekarang sudah terbentuk baik provinsi, baik nasional, provinsi maupun kota Batam. Untuk nasional ketuanya adalah Pak Dolah, ya. Untuk provinsi adalah Kiai Haji Bima Sakti SAG MPD. Untuk kota Batam adalah dipercayakan kepada Syukri Ilyas melalui musda yang beberapa minggu yang lalu atau 1 bulan yang lalu. Untuk disampaikan Bapak Ibu semua bahwa di IPARI itu tidak satu agama, tetapi semua agama itu ada di dalam anggota IPARI. Saya menyampaikan bahwa salah satu misi dari penyuluh agama, ya, disebut IPARI, penyuluh agama Republik Indonesia, bukan penyuluh agama Islam. Berarti seluruh agama di situ. Maka prinsipnya adalah moderasi beragama, ya, prinsip moderat, Islam yang tawasud, Islam yang wasatiyah. Kalau kita di Kementerian Agama yang mempopulerkan Islam yang moderasi, benar-benar kita perhatikan dan kita tegakkan. Kemudian kami juga untuk sampaikan bahwa kami tetap bekerja sesuai dengan AD/ART IPARI dan kami tidak akan keluar dari konsep itu. Kalau kami bekerja di luar konsep AD/ART berarti offside, ya, dan kami bisa ditegur andai kata itu offside, ya, karena kita sudah mempunyai aturan. Di dalam aturan itu lengkap seluruhnya, dan barangkali kawan-kawan sudah membaca itu AD/ART. Kalau belum dibaca, nanti akan kami share ulang. Dibaca detail anggaran dasar, kemudian AT-nya, ART-nya, dibaca ART-nya, anggaran rumah tangga. Itu akan ketahuan nanti apa kewajiban kita, apa pantang larangannya, apa yang harus dijaga. Jangan sampai penyuluh tidak mengerti dengan anggaran dasar, kemudian anggaran rumah tangganya sendiri yang sangat detail dia tidak paham. Jadi ketika kita menjalankan aturan itu, jangan pula dianggap kita sebagai demi untuk melaksanakan aturan-aturan. Kita mulai acara kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam, dalam hal ini diwakili oleh Kasih Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Bapak Kiai Haji Muhammad Irham SAG, yang sama-sama kita hormati. Kapasitas pada acara ini Ketua IPARI sekaligus Sekretaris MUI. Karena di dalam jumlah acara kita ini ada hubungan IPARI dengan MUI. Jadi kita sebut beliau itu sebagai Ketua IPARI sekaligus Sekretaris Umum MUI Kota Batam. Yang kami hormati rekan-rekan, Bapak Ibu, para penyuluh ASN, fungsional, non ASN, P3K seluruhnya hadir. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kita akan mengucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami muliakan, mengawali kegiatan kita pada siang menjelang sore ini, mari sama-sama kita buka dengan seraya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala bersama membacakan Ummul Quran Al-Hadiyah Al-Fatihah.
sambil menunggu ini yang dari Kanwil nanti ada lagi di perjalanan menuju ke sini. Nanti ada juga penjelasan yang dari Kanwil yang khusus menangani terkait dengan penyuluh. Setelah itu nanti baru kita diskusi. Pengantar dari kami barangkali, adapun kegiatan ini dilaksanakan terkait surat edaran, surat dari Dirjen Bimas Islam diteruskan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepri, dan juga kita tindak lanjuti. Acara ini namanya acara sosialisasi cuklak evaluasi kinerja penyuluh agama Islam baik ASN maupun non ASN. Pertama yang ingin kami garis bawahi bahwa ini terjadi perubahan yang signifikan khususnya terhadap para penyuluh non ASN, di mana di tahun ini berakhir SK pengangkatannya. Terhitung Desember 2024 ini sudah berakhir SK penyuluh non PNS. Untuk 2025 pengangkatan penyuluh non PNS itu adalah dari yang penyuluh PNS non PNS sekarang. Jadi tidak ada penambahan. Pengangkatan itu adalah pesertanya dari penyuluh non PNS yang di 2024, tapi dengan catatan. Itu dengan catatan. Artinya ini banyak yang berkurang nanti. Pertama, catatannya tidak lagi diterima tamatan SD atau SMP. Yang diterima adalah SLTA, tapi dengan catatan punya rekomendasi. Bunyinya begitu. Jadi SLTA pakai rekomendasi baru S1 sampai ke atas. Yang kedua, batasan umur per hari ini, per November ini, akhir ini, per Desember ini adalah 59 tahun. Artinya kalau sudah lewat dari 59 tahun atau pas hari ini 59 tahun, maka mohon maaf tidak bisa ikut lagi. 59 tahun umurnya tidak bisa ikut lagi. Yang ketiga, para penyuluh non PNS yang akan datang untuk 2025 dapat di-SK-kan dengan lulus CAT dan lulus wawancara. CAT nanti dilaksanakan serentak seluruh Indonesia di tanggal 9 Desember. Pada selesai 9 Desember mungkin kita akan lanjut dengan 10, nanti ada wawancara. Tes CAT dan wawancara ini adalah evaluasi namanya. Dan ini berlaku khusus untuk tes CAT dan wawancara ini berlaku untuk seluruh penyuluh, baik ASN maupun non ASN. Jadi nanti semua penyuluh ASN dan non ASN semua ngikutin CAT dan semua ngikutin wawancara. Kalau untuk para PNS dan P3 itu nanti ada keluar rekomendasi. Dari hasil itu keluar rekomendasi untuk pertimbangan ke atasnya. Entah untuk apa nanti itu tak tahu lagi tak. Nah, untuk PNS ini kan tak ada cerita lulus nggak lulus. Ceritanya ada rekomendasi yang keluar. Apakah hasilnya bagus atau tidak, termasuk P3K. Tapi kalau untuk non ASN, maka itulah dasar kalau lulus, dasar untuk mengeluarkan SK. Jadi kalau untuk PNS, ASN dan P3K itu bukan cerita lulus tidak lulus, tapi nanti keluar rekomendasi hasilnya. Untuk para non ASN ada bahasanya lulus dan tidak lulus. Bagi yang lulus, maka di Januari terbitlah SK untuk penyuluh non ASN 2025 sampai 2029 ya. 29 ya? Ya 2009. Itu mungkin pengantar dari kami. Nanti kita secara teknis akan kita bahas. Nanti kita akan bicara secara teknis. Juga nanti oleh dari Kanwil nanti juga bicara secara teknis terkait dengan persyaratan dan bagaimana melakukan CAD segala macam itu. Nanti kita bicarakan. Kita dengarkan dulu arahan secara menyeluruh dari Kasih Bimas Islam, Kantor Kementerian Agama Kota Batam kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Irham SAG MSc. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua IPARI Provinsi dan Kota Pak Haji Mas Sakti, Pak Haji Syukur Ilyas, rekan saya Pak Celestin, seluruh Bapak Ibu, tokoh agama dan masyarakat yang masuk dalam penyuluh ketiga keadaan ASN. Pertama, pesan saya dengan Pak Celestin banyak-banyak. Gimana caranya kawan-kawan ini bisa lulus? Itu aja pesan saya. Ya kalau tak lulus ngapain jadi? Dan itu makanya bagaimana bisa lulus? Ya belajar. Al ilmu bukan nurun. Al ilmu nurun itu memang kalau bapaknya kiai nanti kiai turun temurun. Jadi tolong dicari kisi-kisinya. Saya khawatirnya nanti yang mana tak lulus, nilainya rendah. Macam mana cara mencatnya itu? Nah kan artinya harusnya lebih profesional, memiliki kompetensi yang lebih baik. Tolong mencari kisi-kisinya, belajar. Ini kan CAT. Jadi biasanya setahu saya dulu presiden ini pintar, hebat. Nada tua menurun deh, daya ingatnya menurun. Iya, yang dia tak pernah lupa itu duit aja. Kunci lupa. Jadi lupa. Sama aja ya, kita dalam umur kepala 4 ini saya ingat menurun. Nah, kecuali Bapak memang pengamal sholawattul fatih yang puasa tiap malam tak pernah tinggalkan 113 kali. Itu masih yakin aku. Ini pas sholawat fatih apa amalkan? Sholawat ngorok. Jadi memang belajar. Belajar. Saya berharap itu aja pasti. Gimana caranya kalau Presiden kawan-kawan bisa lulus semua ya? Karena tanpa kawan-kawan kita nggak ada apa-apanya. Kita kehilangan teman. Nah itu prinsip nomor 1. Ini saya minta tolong betul nih Pak Ketua IPARI Kota dengan provinsi. Jadi kalau sampean dengan saudara sampean saja tidak toleransi, apalagi dengan orang lain. Katanya tak sama, karena tawasuk. Apalagi yang pakai pokok, biologis kok bisa tak? Dulu waktu saya ngaji itu bilang begini Pak, biologis. Ini pertama tolong belajar baik-baik. Waktu ada sekitar Nah, terus yang kedua, kami mohon maaf lahir batin kepada rekan-rekan kerja saya, penyuluh non ASN yang sudah pernah bakti, semoga menjadi amal jariah, ya. Kita sudah ada yang pensiun itu, jadi amal jariah. Kemudian masih banyak WA, telepon saya, Pak, bisa nggak saya mendaftar penyuluh? Silakan duduk di depan. Banyak Pak, banyak yang lulusan yang terbaru ini mau daftar penyuluh Pak Ketua IPARI, banyak. Baik dari dana syariah, ada yang doktor, ada yang jurudin, banyak. Saya bilang nggak bisa, coba tuh. Kalau bisa dibuka umum, bisa tumbang Bapak Ibu coba. Ini karena dibatasi loh, karena nama Bapak muncul. Dia bilang minta maaf ya, saya bukan tak mau. Nggak bisa. Karena pemerintah masih membutuhkan Bapak, itu pada kuncinya. Tapi kalau Bapak dalam CAD nanti pakai pejam mata 1A B C D, tahu urusan masing-masing itu. Saya tak mau lah. Pokoknya al-ilmu bita'allum, ilmu itu wajib belajar. La al-ilmu binurin, binurin, ilmu nurun. Jadi tolong saya mohon, saya tidak betul loh lagi Pak, kemana ya, saya dengan Bapak itu kayak satu keluarga, udah
biasa udah kerja sampai 5 tahun 6 tahun bukan waktu sebentar, itu lama. Soal ada kekurangan itu biasa, ya kan? Coba di sini yang ada dosa angkat tangan coba. Nah, coba di sini yang ada pernah menggibah tangan coba. Mana coba sudah. Nah, ada coba angkat tangan coba. Biasa itu. Allah itu maha pengampun penyayang. Nah, tapi tolong nanti setelah ada IPARI ini, tolong Pak ada sidang kode etik. Jadi nanti kalau ada penyuluh yang melanggar, di sidang dulu oleh IPARI dengan kode etik. Kayak DPR juga. Yang menyidangnya apa? Bagaimana? Baru DSP, Mas DSP ada belanja lah gitu. Kayak dengan negeri kali. DSP satu buat wajib, kedua kupang. Ya. Salam ya. Itu dan tentu terakhir saya berdoa lah, mari kita baca Al-Fatihah. Semoga dalam kondisi nanti ujian Bapak stabil, normal, ya. Jangan-jangan karena ini nanti Bapak dibutuhkan bangsa negara ini. Karena bangsa negara tak bukan lagi dasar secara umum loh. Ingat-ingat itu aja Pak Selestin. Terima kasih Pak Jardi. Depan saya nanti izin ada lagi di bawah tamu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.